2018 saya isi seminar di Magelang. Waktu itu belum ada gereja reform di sini dan waktu itu buat seminar dan lakukan di Paramita. Lalu 2019 waktu saya datang lagi, lalu kami bawa tim dari Surabaya dan buat seminar lagi di sana. Ini kira-kira kali yang kelima. Sebelumnya sudah pernah dari waktu di Jogja, saya pernah mampir ke Magelang, lalu ketemu teman, lalu habis itu balik lagi. Jadi bersyukur tidak pernah terduga dari 2018, 2019 waktu kami pernah datang, sekarang sudah ada kebaktian minggu di tempat ini. Kalian lihat kiri kanan, tandain wajah-wajahnya. Karena ini akan jadi leluhur, saudara ya. Dulu Kebun Jeruk GRII waktu saya rintis, kita mulai dengan sederhana sekali, pakai satu ruangan yang bekas gudang. Dan mimbar ini tidak pakai kayu kayak begini, itu pakai tumpukan-tumpukan panel-panel yang keras-keras, yang biasanya dikasih bahan-bahan yang berat-berat, misalnya ada besi-besi yang berat ditaruh supaya tidak hancur keramik, maka ada panel-panel yang tinggi-tinggi, yang gede, yang berat, itu dipakai untuk alasnya. Dan kami susun itu, itulah menjadi tatakan saya berkhotbah, lalu mimbar baru dibuat di situ. Lalu setelah sekian lama jumlah mulai tambah, akhirnya jadi PRII. Sudah PRII, lalu sudah berubah lagi jadi MRII. Lalu pindah lagi ke ruko. Waktu sudah pindah ke ruko, lalu jebolkan, lalu hancurkan, lalu ganti keramik, lalu orang sudah datang lebih banyak. Lalu Pak Tong mengatakan beli tempat yang lebih besar. Akhirnya cari ruko, awalnya 3 ruko. Habis 3 kekecilan, jadi 5 saudara. Sudah 5, lihat-lihat tanggung, jadi 8. Lihat lagi tanggung, jadi 10 saudara ya. Dan sekarang GRI Kebun Jeruk itu sudah sangat besar dan sudah jadi. Dan jemaat yang ada di situ sudah hampir 1.000 orang. Siapa yang sangka nanti berapa puluh tahun kemudian atau berapa tahun kemudian reform di Malang menjadi besar. Amin. Magelang. Untung ada yang koreksi ya. Reform di Magelang akan menjadi reform gereja yang besar di tempat ini, sekaligus akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar. Karena manusia makin hari makin banyak, maka gereja-gereja harus semakin banyak didirikan. Amin. Jangan khawatir kalau gereja didirikan, lalu jadi saingan. Jangan khawatir saudara ya. Belajar dari jiwa Indomat dan Alfa Midi. Di mana ada Indomat, di sampingnya pasti ada yang mengekori saudara ya. Dan mereka sampai hari ini tidak pernah berantem. Tidak pernah pasang tembok untuk memblokir. Tidak pernah maki-maki yang sebelah. Kau mau masuk ke Alfa Midi atau Alfamart, silakan. Kau mau masuk ke Indomat, silakan. Ada orang jual bakmi ayam, tidak jauh dari situ juga ada jual bakmi ayam. Yang jual bakmi ayam tidak pernah khawatir. Kenapa ada orang khawatir? Ini hanya membuktikan kalau masakannya tidak enak. Mama kasih makan kepada anak, lalu mama tahu masakannya kurang enak. Supaya anak tidak tahu ada masakan yang enak, maka mama tidak kasih dia jajan. Alasannya supaya sehat, sana banyak micin dan seterusnya. Anak terus makan makanan mama dan tidak pernah ada perbandingan. Begitu anak makan makanan di luar, anak kaget luar biasa. Baru tahu makanan mama kurang enak. Coba kalau mamanya jago masak, dari kecil sudah dikasih makan yang enak, lalu tetangga sebelah buka rumah makan. Anak kita satu kali masuk, waktu dia cicipi, langsung dia bisa bedakan, punya mama saya yang lebih enak. Maka orang tua tidak pernah takut anak jajan di mana saja, betul nggak? Nanti kalau dia sudah kuliah, dia akan ingat, kalau saya pulang kampung, masakin itu ya, pete ya, sama yang itu udang, masakan kesukaan. Kenapa sudah pergi lama kok pulang cari makanan itu? Karena itulah makanan sejak dia kecil dan tidak ada tandingannya. Kemanapun dia pergi, dia pulang, dia akan cari makanan itu. Jikalau gereja sudah memberikan fondasi firman, makanan yang paling bergizi, kemana saja jemaat kita pergi, dia akan rindu suatu saat kalau saya pulang,
saya akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan di tempat di mana saya dibesarkan. Amin. Orang tua tidak pernah rasa minder kalau anaknya diantar pergi les Sakamoto kah, les fisika kah, les kimia kah. Karena orang tua sadar saya hanya bisa didik dia sampai SD. SMP saya nggak bisa ngajar matematika lagi, maka diantarlah dia untuk pergi les. Dan orang tua rela bayar. Tapi untuk hal rohani heran. Jikalau anak kita sudah susah bertumbuh karena rohani kurang baik, lalu dia cari tempat yang bisa bertumbuh secara rohani, orang tua mulai gelisah dan mulai iri. Jangan ke sana, ke sini saja. Orang tua mulai marah, jangan kau pergi ke sana, meskipun di sana bagus dan bisa bertumbuh, jangan ke sana. Tapi kalau untuk les biola, dia rela kejar gurunya sampai ke Jogja pun, dari Magelang dia kantarin. Tapi kalau ada tempat di mana anak bisa bertumbuh, dia larang anaknya untuk pergi. Ini sayang ya. Mestinya untuk makanan kita kenalkan kepada anak. Untuk guru les kita kenalkan kepada anak dan kita antari. Dan untuk hal rohani kita sadar suatu saat kita sudah mencapai pertumbuhan iman, maka kita perlu pertumbuhan iman yang lebih. Di manakah saya bisa bertumbuh? Silakan cari, begitu temukan, silakan belajar banyak di situ, nanti lihat Tuhan pimpin pelayanan ke depan seperti apa. Amin. Maka nggak usah khawatir saudara ya. Dan kita harap ini adalah pertemuan kali kedua kebaktian PRI Magelang. Nanti yang pertama, yang minggu lalu semua diarsip ya, tadi saya sudah foto-foto nih. Gary Medan nanti akan bangun gereja yang sangat besar. Khotbah pertama Gary Medan, saya yang khotbah. Dan saya masih simpan warta nomor 1, saudara. Wah, itu keliling seluruh dunia cari nggak ada tuh ya. Saudara simpan, nanti pulang ambil sisanya simpan di rumah ya. Nanti saudara jadi saksi mata diam sejarah. Nanti suatu saat sudah jadi khotbah yang ke-10, ke-20, atau ke-50, atau ke-100, sampai suatu saat sudah nomor ke-1000. Waktu sudah nomor ke-1000, orang akan cari tahu. Dulu yang nomor 1 siapa yang khotbah? Pak Pendeta Romi yang khotbah. Jadi mana? Foto-fotonya ada nggak? Maka harus ada dokumentasinya. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang keluarga, yaitu saya akan kaitkan Alkitab dan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kehadiran Reform di kota Magelang ini. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan gereja di tempat ini bisa berdiri, khususnya Reform Injili. Dan kami juga bersyukur banyak gereja-gereja yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang sudah hampir 100, bahkan lebih 100 tahun berdiri di kota Magelang ini. Kami bersyukur melalui pertumbuhan-pertumbuhan iman yang sudah didapat oleh anak-anak Tuhan, dan mereka sudah menyebar menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani di banyak gereja, dan banyak anak-anak generasi muda yang sekarang bertumbuh, yang akhirnya mereka kehilangan arah dan mereka sulit untuk masuk lagi ke dalam gereja Tuhan, karena tantangan dunia dan godaan dunia membawa semua anak-anak muda lari dari ajaran kebenaran. Kami bersyukur jikalau di setiap kota masih ada ajaran kebenaran yang terus ditegakkan, menjadi satu fondasi pegangan iman yang sejati. Tuhan berkatilah gereja-gereja Tuhan yang Tuhan masih pakai untuk mentegakkan iman yang sejati. Dan kami berdoa khususnya untuk PRI Magelang di kebaktian yang kedua ini yang Tuhan sudah izinkan berdiri sampai nanti kebaktian yang mungkin sampai ribuan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan terus tambahkan jiwa yang baru, dan semua yang datang mereka akan bertumbuh bersama-sama. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang saya akan ajak kita lihat dua bagian di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam PL, yaitu di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel di pasal yang kedua. Oke, 1 Samuel di pasal yang kedua, saya akan bacakan dari ayat yang ke-27. Oke. 1 Samuel pasal yang kedua, saya akan baca dari ayat ke-27 sampai ayat ke-30.
Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapakah engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" 30 kita baca sama-sama. "Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah." Sekarang bagian kedua di Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 dari ayat 34, kita akan lihat sampai ayat ke-37. Matius 10, 34 sampai 37. Oke, saya akan bacakan. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Nah, dua bagian ini, satu dari PL dan satu dari PB, ini menjadi warning bagi setiap kita yang punya keluarga. Meskipun seorang anak belum menikah, dia punya keluarga, karena ada papa, ada mama. Sudah menikah, dia punya keluarga, dia punya istri, nanti dia punya anak, nanti dia punya cucu. Kalau papa, kakek, nenek, semua masih hidup, itu menjadi satu keluarga besar. Lalu di dalam keluarga besar ada keluarga yang lebih jauh, ada sepupu, nanti muncul semua saudara-saudara, anak angkat dia punya adik menjadi satu saudara lagi, lalu saudara, makin lama makin banyak, saudara. Nah, saudara perhatikan, di dalam kitab suci sangat meninggikan atau menyoroti urusan keluarga. Karena Tuhan mencipta manusia, Tuhan tempatkan di dalam keluarga. Adam Tuhan tempatkan di Taman Eden, lalu si Hawa Tuhan tempatkan di Taman Eden, lalu nanti Tuhan satukan mereka. Tuhan hadir di pernikahan Adam dan Hawa. Wah, ini pertama kali dicatat di dalam sejarah pernikahan manusia yang pertama dan yang kedua, yaitu Adam dan Hawa, disaksikan langsung oleh Tuhan. Tuhan menyaksikan pernikahan ini. Mengapa pernikahan ini menjadi sah? Satu perkara harus disaksikan minimal oleh 2 atau 3 saksi. Pernikahan Adam dan Hawa ini pernikahan yang sah. Kalau Allah hanya satu pribadi, maka pernikahan ini disaksikan hanya oleh satu saksi mata, maka tidak sah. Pernikahan atau nanti pengadilan atau semua yang membutuhkan saksi, minimal harus 2 saksi. Oleh sebab itu, kitab Injil Tuhan izinkan ada 4 kitab, dan penulis dari 4 kitab Injil dibagi di dalam 2 kelompok.
Kelompok pertama, kelompok rasul. Siapa yang rasul yang menulis kitab Injil? Siapa? Yang rasul. Matius rasul bukan? Rasul ya. Oke, sekarang Markus rasul bukan? Paling gampang rasul gitu ya. Lukas rasul gitu ya. Kitab Kejadian rasul. Oke, Matius rasul bukan? Tuhan panggil dia kan, pungut cukai kan? Rasul. Oke, Markus? Yesus pernah panggil Markus? Oke, sekarang Lukas? Kapan Lukas mulai muncul di dalam pelayanan? Itu di zamannya Paulus, oke? Jadi Lukas bukan rasul. Sekarang Markus. Markus masuk rasul bukan? Ada daftar 12 rasul namanya Markus? Markus bukan rasul. Matius rasul? Markus bukan? Lukas bukan. Sekarang Yohanes rasul bukan? Rasul. Berarti lihat ya, 2 kelompok penulis kitab suci, 1 kelompok rasul, 1 kelompok bukan rasul. Ini komposisi yang sangat penting. Kalau kita pakai bahasa sederhana, komposisinya adalah hamba Tuhan dan orang awam. Ini komposisi yang sangat penting yang Tuhan set di dalam seluruh kitab suci. Ada nabi, ada Musa, nanti ada orang awam, 70 tua-tua. Yesus melayani, Yesus memilih 12 rasul, kelompok hamba Tuhan. Ada orang awam, ada 70 murid. Di zaman Kisah Rasul ada 7 diaken, ini orang awam. Pelayanan hamba Tuhan tidak boleh lepas dari kelompok hamba Tuhan dan orang awam, amin. Pelayanan orang awam tidak boleh lepas dari hamba Tuhan yang harus dilibatkan. Kalau tidak, nanti orang awam akan mengambil keputusan yang tidak berdasarkan prinsip firman dan tidak ada penasihat rohani di dalamnya. Kalau hamba Tuhan sendiri bergerak, dia kelelahan luar biasa karena tidak sanggup. Tuhan berkata kepada Musa, kau tidak sanggup mengadili seluruh bangsa ini yang begitu banyak. Kau harus pilih orang yang syaratnya A, B, C, dan seterusnya. Barulah pelayanan Musa menjadi lebih leluasa dan lebih tidak stres karena sudah muncul orang-orang awam yang ikut terlibat. Kitab Injil, saksi tentang Injil menjadi sah, disaksikan oleh minimal 2 rasul yang menulis. Disaksikan minimal oleh 2 orang awam yang menulis. Nanti sampai kepada perjanjian baru, saudara perhatikan, Tuhan memakai orang yang menulis. Tuhan memunculkan Paulus khotbah lalu menulis. Tuhan nanti munculkan orang yang seperti Titus yang khotbah tentang Injil, menjadi saksi mata, bicarakan tentang Injil. Lalu Tuhan memakai orang awam terus membicarakan tentang Injil keselamatan. Lalu kitab Ibrani kita tidak tahu siapa yang tulis, apakah dia orang awam atau dia orang hamba Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi kitab Yakobus ditulis oleh orang awam, yaitu adiknya Tuhan Yesus. Yudas ini juga orang awam, ini juga adiknya Tuhan Yesus. Jadi di PB ada rasul yang menulis, ada orang awam yang menulis. Dia ada komposisi ini menarik, karena saksi mata. PL ada nabi yang menulis, PL juga ada yang bukan nabi yang menulis. Jadi lihat komposisi ini sangat-sangat penting untuk menjadi saksi, minimal harus ada 2. Nah, di Taman Eden, pernikahan Adam dan Hawa, Adam tidak punya papa yang hadir jadi saksi, Hawa tidak punya papa dan mama yang hadir jadi saksi, tapi Tuhan hadir jadi saksi, karena Allah kita, Allah Tritunggal. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Yesus, ada pribadi Roh Kudus. Maka kehadiran Allah Tritunggal, ini pernikahan menjadi sah. Amin. Hak apa Adam dan Hawa nikah dihadiri oleh Tuhan? Dari sejak halaman awal kitab suci, kita perhatikan Tuhan memperhatikan tema keluarga sangat penting. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan binatang, ada jantan, ada betina, dan Tuhan perintahkan jantan dan betina untuk berkembang biak. Tema jantan, tema betina waktu disatukan sehingga bisa berkembang biak, ini tema keluarga. Tema spesies, tema keluarga binatang A, tema keluarga binatang B, spesies A, spesies B.
Tuhan cipta laki-laki, Tuhan cipta perempuan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan ada keluarga yang dibentuk, Tuhan tidak cipta rahim perempuan untuk bisa isi bayi. Karena Tuhan cipta perempuan ada rahim untuk isi bayi, berarti ada keturunan. Ada keturunan yang akan lahir, ada ayah yang akan mendidik dan membesarkan. Ini terbentuklah satu keluarga. Dan Tuhan sendiri hadir di dalam pernikahan itu. Lalu perhatikan sampai ke dalam dunia perjanjian baru, di Injil Yohanes di pasal kedua, Yesus hadir di pernikahan. Jadi pernikahan itu sangat penting. Dan saat Yesus hadir di pernikahan, Yesus buat mujizat. Dan mujizat yang Yesus lakukan bukan adalah tanda ketiga, tanda keempat, tanda kelima, tapi mujizat di perkawinan Kana ini tanda yang pertama. Angka 1, angka pertama, ini adalah angka untuk Tuhan. Dari 0 menuju 1, dari yang tidak ada menjadi ada, ini angka Tuhan yang adakan penciptaan. Angka 1 kalau tidak ada, maka tidak ada angka 2. Saudara kalau ditanya, sudah lari berapa kilo? Saya sudah lari 15 kilo. 15 kilo baru dapat 15 kilo kalau ada langkah pertama dulu, betul nggak? Nggak mungkin langkah pertama nggak ada tiba-tiba 15 kilo. Berarti lagi duduk kok bisa 15 kilo, dia mimpi itu saudara ya. Kamu sekarang kelas berapa? Saya kelas 6 SD. Bisa kelas 6 berarti harus lewat kelas 1 dulu. 1 ini tindakan awal yang sangat penting. Anak kamu berapa? 4. Untuk dapat 4 mesti 1 dulu. Dan waktu anak yang pertama mau lahir, ini dari belum pernah punya anak lalu dapat anak. Wah, ini pergumulan yang beratnya luar biasa. Begitu lahir satu anak, itu senangnya luar biasa. Karena dari tidak ada, sekarang menjadi ada pada angka 1. Hari pernikahan di Kana, Yesus hadir. Dan Yesus buat mujizat, itu disebut tanda pertama. Berarti ada tanda kedua, ketiga, dan seterusnya. Tanda pertama, dan tanda pertama Yesus pilih lakukan di perkawinan. Berarti perkawinan ini sesuatu yang sangat penting, dan Alkitab waktu menyoroti tokoh, pasti Alkitab singgung tema keluarga. Waktu bicara Ahab, singgung keluarganya Ahab. Waktu bicara Daud, singgung keluarganya. Bicara Musa, singgung keluarganya. Bicara Abraham, singgung istrinya, singgung anaknya, singgung cucunya. Bicara Yakub, singgung mertuanya, singgung si Laban, singgung lagi istrinya, Rahel kah, Lea kah, lalu singgung semua anak-anaknya. Lalu bicara Yusuf, singgung juga dia punya istri. Bicara siapa saja, meskipun orang itu sendiri, nanti pasti akan disebut dia dari kota mana. Kalau dia dari kota mana, itu kota kelahiran. Kalau bicara satu kota kelahiran, berarti pasti ada keluarga. Kalau tidak ada keluarga, nggak mungkin ada kata kelahiran. Bapak dari mana? Saya dari Magelang. Lahir di mana? Lahir di kota Magelang. Kalau lahir di kota Magelang, pasti ada mama, ada papa yang lahirkan dia di situ, betul nggak? Kalau tidak ada, tidak mungkin. Jadi bicara apapun, nanti pasti ada kaitan tentang keluarga. Dan waktu 10 hukum diturunkan oleh Tuhan, Tuhan perintahkan ayah dan ibu katakan berulang-ulang kepada anak. Jadi firman Tuhan disalurkan melalui wadah keluarga. Dan ingat, semua keluarga-keluarga itu kumpul. Maka di dalam satu suku ada banyak keluarga. Di keluarga yang lain kumpul, itu di suku yang B. Jadi keluarga institusi yang sangat kecil. Perkumpulan dari keluarga di dalam satu suku itu maka membentuk satu suku yang sangat banyak itu. Lalu keluarga di satu suku itu bergaul sama keluarga B di suku yang lain. Tetapi dalam satu ikatan keluarga yang besar. Dari satu keluarga, ini nanti akan berkembang menjadi satu masyarakat. Nah, keluarga yang paling kecil ini Tuhan pakai untuk menurunkan iman. Lalu si anak dapat iman dari papa dan mamanya. Waktu anak dapat iman dari papa mamanya sampai dia bertumbuh, sampai suatu saat dia pilih jodoh berdasarkan firman Tuhan, nanti dia berkeluarga lagi. Lalu dia punya anak, dia turunkan iman lagi turun kepada si anak.
Maka pendidikan di dalam keluarga, di dalam hal menurunkan iman, tidak boleh stop pada saat saya punya anak saya sudah besar, dan anak saya sudah nikah, dan anak saya sudah punya anak. Berarti tugas membesarkan anak dari anak saya adalah anak saya. Tidak, saya sebagai kakek juga mempunyai tugas untuk mengawasi pertumbuhan iman dari anak saya dan cucu saya. Jadi pengawasan iman tidak boleh berhenti pada saat anak kita sudah punya anak. Selama kita masih hidup, kita akan menjadi pengawas doktrin di dalam keluarga kita. Gereja ada gembala. Gembala-gembala itu pengawas doktrin. Dan semua pengajaran-pengajaran harus diawasi. Diawasi oleh yang lebih tinggi, diawasi oleh sinode. Sinode di dalamnya terkumpul harus lebih dari satu orang untuk menjadi dewan pengawas doktrin di dalamnya. Kalau hanya satu orang, tidak bisa, nanti monopoli dia. Mesti ada banyak orang menjadi orang yang terpilih untuk mengawasi seluruh doktrin. Lalu semua orang yang sudah tertinggi dalam sinode, mereka diawasi oleh siapa? Mereka diawasi oleh hamba-hamba Tuhan yang mereka sudah awasi itu. Jadi semua hamba Tuhan juga mengawasi yang di atas. Semua hamba Tuhan juga mencek hamba Tuhan yang di atas itu khotbahnya salah atau tidak. Sehingga setiap kita saling mengkoreksi, saling bertumbuh. Dan guru yang mengkoreksi kita yang tertinggi adalah Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, dengar ya. Keluarga dapat firman, dia dari gereja. Gereja punya otoritas si gembala, menurunkan iman. Gembala diawasi oleh yang lebih tinggi, oleh orang-orang sinode. Orang-orang sinode ada dewan pengawas doktrin. Pengawas-pengawas doktrin dipilih oleh sekelompok orang yang dipercaya, lalu mereka mengawasi. Waktu mereka mengawasi, mereka juga berkhotbah. Waktu mereka khotbah, seluruh kita juga mengawasi khotbah mereka. Lalu saling bertumbuh dan saling mengawasi. Lalu pengawas yang tertinggi adalah Tuhan melalui firman Tuhan. Maka seorang dikatakan salah karena berbenturan dengan konsep firman Tuhan ini. Kitab suci menjadi pengawas di dalam rumah Tuhan dan rumah pribadi. Amin. Rumah Tuhan, kitab suci pengawasnya. Rumah kita, kitab suci pengawasnya. Rumah Tuhan, kepala gereja adalah Kristus. Rumah tangga, kepalanya adalah Kristus. Semua sama, saudara. Maka keluarga ini miniaturnya gereja. Wah, ini kalimat menarik, saudara. Kristus, kepala gereja. Kristus, kepala keluarga. Istri tunduk kepada suami, suami tunduk kepada Kristus. Kristus kepala. Di gereja ada fondasi, sehingga alam mau tidak menguasainya, itu fondasinya harus kekal, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan, kitab suci. Fondasi gereja adalah kitab suci, fondasi gereja adalah Kristus yang dibicarakan di dalam kitab suci. Kristus bernilai kekal, firman bernilai kekal. Oleh sebab itu, alam mau tidak akan menguasainya. Keluarga, kepalanya si suami. Kepala dari suami adalah Kristus. Kristus kepala gereja, Kristus kepala keluarga. Kitab suci fondasi di dalam gereja, kitab suci fondasi di dalam keluarga. Sekarang di dalam keluarga kitab suci jadi fondasi tidak? Kebanyakan tidak. Kenapa? Kitab suci sudah hilang 3 bulan, tidak ada yang cari-cari, saudara ya. Tetapi kalau saudara perhatikan, di dalam gereja, setiap minggu kalau khotbah, pasti pegang Alkitab toh. Di rumah, kenapa sudah tidak ada fondasi kitab suci? Karena tidak pernah bahas kitab suci lagi. Maka kitab suci sudah hilang 15 tahun juga dia nggak cari-cari, saudara ya. Dulu kita memakai kitab suci yang buku, ketinggal di mobil, maka mobilnya ada kitab suci, rumah tidak ada. Kalau rumah kita ada kitab suci, di mobil tidak ada. Di mobil ada, di kamar kita tidak ada. Supaya kamar juga ada, kita beli kitab suci kedua. Lalu di kantor ada kitab suci ketiga. Sekarang kitab suci ikut kita sampai ke toilet, saudara. Orang ke toilet bawa handphone, betul nggak? Di dalamnya kitab suci. Masalahnya sudah install, nggak pernah dibaca. Tidak ada alasan saudara berkata, aku lupa bawa Alkitab.
Kalau dulu aku lupa bawa Alkitab, betul dia lupa karena tertinggal di rumah. Sekarang kalau lupa bawa Alkitab itu artinya lupa bawa handphone. Sungguhkah manusia lupa bawa handphone? Saudara lupa bawa handphone, sudah jalan 1 kilo, kira-kira balik atau tinggalkan? Hari ini saudara mau ke Jakarta 1 minggu ya, sudah jalan 1 kilo atau 12 kilo, baru tahu handphone ketinggal. Saudara nanti beli handphone baru di Jakarta, atau tidak pakai handphone selama 1 minggu, pulang baru cari handphone. Atau minta ngebut pulang ambil handphone. Ayo jujur. Balik ya. Saudara waktu ke gereja lupa bawa Alkitab. Saudara kejar pulang cari Alkitab, bawa ke gereja atau biarin. Biarin toh. Lihat ya. Jadi handphone lebih menjadi tuan daripada kitab suci. Dan handphone sudah ada Alkitab. Tapi kita nggak baca. Lalu kita nyanyi lagi lagu yang dinyanyikan di persekutuan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, tipu saudara. Sudah berdosa tipu lagi, tipu rame-rame di rumah Tuhan lagi gitu ya. Bersama dengan MC menipu Tuhan. Ku pegang firman-Mu, memang dia pegang kan di handphone. Dan ku lakukan, bagaimana bisa lakukan? Baca saja tidak saudara. Bagaimana tahu bisa lakukan? Harus tahu instruksi. Instruksi ada dalam kitab suci. Maka kita kembali ya, keluarga sekarang sangat-sangat rusak. Maka yang dari institusi kecil tidak menekankan firman, waktu sampai ke gereja, terkumpullah seluruh keluarga yang tidak menekankan firman. Maka gereja muncullah sekelompok orang yang akan gampang sakit hati karena rohani masih kanak-kanak dan tidak tumbuh-tumbuh. Heran, nanti tersenggol sedikit mobilnya, berantamnya 3 tahun. Padahal yang kesenggol cuma kaca spion. Tapi kalau orang yang sama naik mobil di Jakarta lalu lampu merah, kaca spion kesenggol ojek. Dia senyum, tidak apa-apa, kasihan ojek ini. Sudah basah kuyup, ya mungkin dia kurang makan, dia senggol nggak apa-apa. Tapi kalau pulang gereja kaca spion disenggol, ribut 3 tahun. Dasar orang itu. Dari dulu saya sudah hendak lihat wajahnya. Dia sengaja senggol, lihat, sengaja itu. Coba lihat CCTV, sengaja itu. Wah, ributnya nggak habis-habis. Hal kecil ributnya besar. Di dalam kelompok hamba Tuhan juga sama. Hal-hal kecil irinya luar biasa. Kenapa? Karena kurang bertumbuh. Gereja ada firman, tapi apa yang dikatakan di dalam firman tidak dijalankan dan tidak direnungkan. Nah, sekarang kita kembali ya. Betapa pentingnya keluarga. Karena Tuhan pakai wadah ini untuk berjumpa anak-anak. Siapa orang di luar keluarga kita yang bisa leluasa bergaul dengan bayi yang kita miliki? Kecuali mama dan papanya, betul nggak? Adakah tetangga yang dari pagi sampai malam terus datang ke bayi kita? Suami langsung curiga, jangan-jangan anak dia nih. Luar biasa. Susu dibelikan, baju dibelikan tetangga. Malam dia tanya, sudah tidur belum? Kena gigit nyamuk dia belikan itu loh, minyak angin misalnya ya. Suami asli bingung, nih siapa nih? Satu-satunya orang yaitu ayah dan ibu yang leluasa untuk bicara sebanyak-banyaknya kepada anak dan leluasa untuk ngatur si anak, betul nggak? Itu kesempatanlah Tuhan pakai. Bagaimana firman yang didengar oleh papa dan mama, sekarang aplikasikan di dalam rumah. Maka tidak ada alasan ayah atau ibu tidak bisa ngajar sekolah minggu. Setuju? Saya nggak bisa loh ngomong sama anak kecil, tapi rumahnya ada 4 anak. Lalu selama ini lu ngomong sama anak pakai bahasa apa? Anak duduk. Yang terhormat istri saya, hari ini titik 2, saya berkata kepadamu, sesungguhnya. Tidak ada bahasa resmi, tidak ada bahasa formal, betul nggak? Ayah begitu pulang kantor, baru habis meeting sama komisaris, bahasanya rapi. Begitu pulang sampai rumah, kayak anak TK dia. Gitu. Wah, coba lagi meeting sama komisaris. Semua berhenti, pindah semua. Ini bos sudah ngaco di gangguan jiwa, meeting kok kayak begini. Lalu kita bicara sama anak,
kita langsung lepas jas, betul nggak? Ada nggak kita pulang dari kantor ketemu anak? Sini, duduk. Anaknya umur 2. Papa. Hormat, salam. Wah. Ini papa yang sinting, susah. Begitu papa sudah pulang, langsung baju dibuka, langsung papa pakai kostum yang lucu-lucu lah, buat si anaknya ketawa lah, cubit-cubit lah, ngakak-ngakak lah, dan seterusnya. Berubah jadi anak kecil. Berarti tidak ada alasan orang-orang yang sudah berposisi tinggi tidak bisa ngajar anak-anak. Amin. Karena Tuhan kasih anak di rumah. Tapi kenapa untuk anak kita berani berakting? Untuk anak orang kita jaim. Karena kita merasa, gua direktur, gua bos. Masa gua kayak anak kecil? Nanti muka saya dihina-hina oleh dia. Tidak ada urusan, saudara. Yesus bisa menghadapi Farisi-Farisi, pasti bahasa Tuhan Yesus sangat-sangat akademik. Tapi Yesus bisa bicara sama siapa saja di pinggir jalan. Tidak mungkin Yesus bicara sama orang kusta dengan bahasa akademik, saudara. Tidak mungkin Yesus bicara sama perempuan Samaria dengan bahasa yang dalamnya luar biasa. Yesus bicara hal biasa tentang air, biasa saja, saudara. Maka kita harus belajar. Di dunia kantor, saya adalah direktur. Maka bahasanya bahasa kantor. Di dunia rumah, saya bahasa rumah. Lalu di dunia pelayanan, saya bukan orang kantor, saya bukan lagi direktur, saya orang sesama pelayan Tuhan. Maka bahasanya bahasa pelayan, saudara. Kalau di gereja kita bilang, hai, plok dia. Biasa, tapi orang yang sama komisaris. Waktu kita hadir di kantornya dia sedang pimpin rapat, kita juga hadir di situ, kita ceplok dia. Itu enggak boleh, saudara ya. Harus jaga diri. Ini lokasinya sudah beda. Anak juga sama. Dia sama si anak boleh manjat di punggung dia dan dia bawa anaknya main-main di rumah. Anak yang sama dibawa ke kantor, dia sedang meeting. Anak itu enggak boleh manjat di belakang. Anak itu harus tahu diri. Baru-baru ini saya lihat di shot, itu di IG atau di YouTube, saya lupa di shot, pokoknya adegan pendek-pendek. Ada satu orang yang sedang melayani mimbar, saya tidak sebut ya, dia pakai jubah yang sampai ke bawah. Lagi dia pimpin ritual, ada anak kecil, pasti anak dia itu, datang ke belakang, dia terus baca, anaknya masuk ke dalam roknya. Ini cowok yang pakai jubah panjang itu. Masuk ke dalam, lo korek-korek apa-apa. Nggak tahu yang merekam itu siapa di belakangnya. Yang bisa rekam di belakang, pasti pelayan juga kan. Pelayan duduk dan dia rekam. Dan rekamannya tidak goyang gini. Kalau goyang gini pasti dia lagi berdiri dan jalan. Dia bisa berhenti gini, berarti mungkin dia duduk di belakang, susah. Lihat anak ini masuk ke dalam. Nggak ada orang yang geser si anak. Dibiarin. Dan rekaman itu dipublikasi. Siapa yang ada lihat di sini? Ada ya? Yang lain enggak? Satu saksi masih kurang nih. Coba cari videonya, sebar ke yang lain. Supaya kesaksian ini jadi sah. Sampai begitu. Nah, anak ini enggak tahu diri, saudara. Anak harus mengerti kalau sudah di dunia yang bukan gereja, dunia kantor, dia harus bersikap lebih sopan. Kelemahan hamba Tuhan kalau tinggal di pastori, anak enggak bisa bedain. Contoh ya, gereja ini ada pastori di atas, ada hamba Tuhan tinggal di situ, anaknya ada 2. Dari kecil sudah tinggal di sini, lari. Dia punya konsep, ini rumahku. Hari Senin dia bisa lari di sini, main-main di sini, Selasa bisa main di sini. Dia pikir Minggu juga bisa naik ke atas. MC lagi nyanyi, anaknya lari di belakang, anak pendeta lagi. Wah, cilaka itu ya. Maka kami yang membuat Tuhan harus mendidik anak supaya mereka mengerti. Ini lagi kebaktian atau tidak. Kalau lagi kebaktian, ini rumah Tuhan, kau tidak boleh ganggu, kau tidak boleh kau bersuara. Kalau hari tidak ada gereja, tidak ada kebaktian, kau loncat-loncat di atas, bunyi di atas tidak terdengar di sini. Tapi kalau ada kebaktian, jangan kau loncat-loncat. Sehingga anak mengerti, ini bukan rumahku, ini rumah Tuhan dan saya hanya numpang nginap di sini. Mesti didik, kalau tidak, anak akan kurang ajar, saudara. Nah, sekarang Tuhan percayakan penurunan iman melalui orang tua, ayah dan ibu. Dan ayah dan ibu kalau lolos, maka susah anak itu dirubah. Anak sudah kecanduan gadget. Lalu anak ditaruh di satu gereja. Lalu mulai komplain ke pembina remaja. Pak,
remaja, kenapa tidak ada tema bagaimana lepas dari gadget? Kasih judul dong, detox gadget, gitu kan. Lalu setelah 2 bulan anak masih kecanduan, yang disalahin siapa? Ini pembina remaja, tidak ngerti dunia anak-anak. Pendeta gereja sini, tema-tema tidak menarik, anak saya nggak rubah. Sekarang kita tanya, sebelum anak ke gereja, dia dirusak siapa, saudara? Yang kasih anak handphone siapa? Kasih dong zaman Nokia, yang SMS-nya pakai huruf A, K, U, A, Q. Nah, kasih dia itu, biar dia browsing, carilah WA, nggak ada WA di situ. Kenapa dia bisa main gadget dan bisa kecanduan? Karena orang tua kasih dia gadget yang kecepatan tinggi. Dan rumah wifi-nya ditambah menjadi kecepatan tinggi. Pasanglah wifi yang loadingnya 15 jam. Pasti nggak main gadget dia. Mau buka satu file, puter sampai dia pulang sekolah, makan, tidur, bangun, belum terdetek semua. Pasti nggak main. Kita kasih yang besar, layarnya yang tajam, wifi-nya ditambah terus. Akhirnya anak main karena orang tua yang kasih fasilitas. Waktu sudah kasih fasilitas, sudah terancam kecanduan. Gereja, gimana gereja, gimana? Emangnya satu sesi bisa membuat si anak akhirnya bertobat? Anak tidak boleh main gadget. Waktu anak pulang, mama nonton drakor. Anak sita film drakor. Dia sita itu TV. Dia cabut TV-nya. Dia sita. Mama tidak boleh nonton TV. Mama sendiri kecanduan, saudara. Lalu orang yang bilang tidak boleh main gadget, sendiri juga main. Ini susah. Maka pendidikan diam keluarga akhirnya tidak lagi menjadi contoh dari ayah dan ibu. Dan anak-anak sekarang sudah besar. Mereka mulai liar. Karena kecilnya kita bobol. Kenapa kita beli anjing? Beli yang baby. Sekarang mau beli herder yang sudah umur 30 tahun. Saudara makanan siang dia nanti ya. Saudara belilah beruang. Saya malas piara beruang. Saya mau langsung beli yang 15 tahun. Begitu dia sampai ke rumah, besok langsung berdarah-darah di lantai. Kita dicabik-cabik. Kenapa binatang-binatang buas kok bisa akur sama manusia? Karena dia piara dari kecil. Binatang yang punya karakter yang begitu ganas bisa jadi jinak asal dari kecil dipiara. Bagaimana binatang itu jinak? Karena kasih sayang yang besar. Meskipun digigit, dicabik tetap sayang. Akhirnya binatang tahu ini majikanku yang baik. Dan dia akan mengabdi luar biasa. Kenapa anak kita bilang, jangan, masih kecil, kasihan, biar dia tidur. Satu hari tidur, sudah tidur 15 tahun. Sekarang umurnya sudah 15 tahun. Mau rubah dia, enggak bisa lagi. Nah, sekarang anak-anak kita kalau sudah besar, ya terimalah nasib. Kesempatan saudara adalah mendidik cucu. Lalu mohon kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, saya sudah salah jadi ayah dan ibu, anak saya sudah rusak. Tuhan, ubahlah dia. Melalui apa? Firman. Maka kitab suci kembali akan menjadi patokan kepada perubahan si anak karena kita sudah gagal. Lalu kalau di rumah sudah gagal, maka harapan kita satu-satunya adalah gereja supaya ada perkataan firman Tuhan yang menggugah hati si anak dan anak bertobat. Kalau gereja 1 minggu cuma 1 kali, maka mesti lipat gandakan acara di gereja yang apa sehingga si anak bisa ikut lagi. Maka anak dilibatkan supaya banyaknya firman Tuhan yang dia dengar, pasti nanti ada firman Tuhan yang akan merubah dia. Amin. Lalu setelah itu, ayah dan ibu mulai kejar semua pengertian firman. Supaya anak waktu pulang, ayah dan ibu bisa menjadi wakil Tuhan untuk meneruskan, untuk mengajari dia kembali. Dan harap dengan cara seperti itu, si anak pelan-pelan mulai sadar dan bertobat dan dipakai oleh Tuhan. Jika tidak, akan sayang sekali. Seringkali kita tidak mendidik anak dengan baik, itu kita seperti Imam Eli. Kau menghormati anakmu lebih tinggi daripadaku. Di dalam kasus Imam Eli, dia tidak pernah tegur dosa anaknya. Dia ikut kecimpung dari dosa anaknya yang suka ambil persembahan-persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Di dalam konteks zaman kita sekarang, kita lebih menghormati anak kita. Mobil gereja sudah datang. Nanti ayah dan ibu buka pintu. Minggu depan ya, agak panas. Itu ya.
Anak saya agak panas. Tapi kalau les, panas pun diantarin, saudara. Agak panas biar dia istirahat. Ya. Sayang kepada anak luar biasa. Oke lah, satu kali dia panas. Nanti berikutnya alasan lagi, sehingga anak tahu. Aku kalau tidak ke sekolah minggu, aku harus sengaja panas. Maka dia gosok-gosok kepala. Panas, mama. Iya panas ya, karena baru digosok sama dia. Anak kan licik toh. Wah, lalu mama pegang, iya panas ya. Pak, masih panas gitu ya. Anak belajar bagaimana si mama saya bisa tipu dan dia akan pakai cara itu. Setelah tidak berhasil dia akan pakai cara yang lain lagi. Akhirnya ayah dan ibu yang harus menjadi wakil sekarang tidak lagi menjadi wakil. Dan anak akhirnya mulai manja dan mulai tidak menghargai rumah Tuhan. Lalu akhirnya anak mulai dewasa-dewasa, lalu sudah punya pegangan sendiri, sudah dapat gaji, sudah beli rumah, beli mobil. Coba koreksi dia. Orang tua tidak bisa koreksi dia lagi. Siapa yang bisa koreksi? Hanya firman. Bagaimana kalau dia tidak mau dengar firman? Wah, ini kecelakaan besar. Maka kita doa anak kita bawa ke gereja, saudara. Ada acara firman, bawa dia harus dengar banyak firman. Karena kalau Tuhan sudah bekerja melalui satu perkataan firman, hidupnya akan dirubah seumur hidup. Kita sudah bersalah, tidak didik anak dengan baik. Kita sudah bersalah, kita tidak bertumbuh secara rohani. Kita kalau beli satu tumbuhan yang sangat bagus dan mahal, kita cari tanah yang khusus yang mahal. Kita cari pupuk yang bagus dan mahal. Setiap hari kita bangun pagi langsung teringat, siram dulu, betul nggak? Cek pH-nya, matahari yang masuk cukup atau tidak. Begitu dia sudah bertumbuh, satu bunga mulai muncul, kita foto, kita senangnya luar biasa. Tanah harus disiram. Tuhan cipta manusia dengan tubuh dari debu tanah. Kita sudah jadi tanah yang kering dan retak, tidak pernah disiram-siram. Lalu kita nggak sadar, enggak apa-apa, saya biasa, bangun pagi masih biasa, bisa lari, bisa sehat, biasa. Tetapi secara rohani kita sudah retak nih, tanah kita ini sudah retak. Kita perlu disiram firman. 1 minggu hadir di kebaktian minggu, itu enggak cukup. Coba saudara beli tanaman, siramnya cuma 1 minggu 1 kali. Buah yang mestinya hasilnya besar kayak apel, langsung jadi jeruk nipis dia, kekecilan. Yang jeruk nipis jadi kuaci nanti. Yang kuaci jadi 1 titik, saudara ya. Jadi kayak selasi 1 titik dok. Saking menciut, saudara. Kita masih cek tanahnya, gemburinlah, lalu cahaya, semua unsur ini akan membuat si tumbuhan akan tumbuh dengan sehat. Tapi kita heran, debu tanah ini jarang kita siram dan jarang digemburkan. Lalu yang sudah gembur, tidak kasih benih, salah juga. Wah, mari kita tanam sawit ya. Oke, kita beli 2 hektar, kita gemburkan, sudah gemburkan, benih tidak ditanam. Lalang yang keluar, lalangnya gendut-gendut, saudara. Tanah ini sudah kita gemburkan, Tuhan sudah gemburkan, benih enggak ditanam, firman enggak masuk. Kalau enggak ditanam, enggak pernah berbuah, saudara. Lalu tindakan kita juga sama, kita enggak pernah nabur. Kita kalau tidak pernah nabur, kita tidak mungkin akan menuai. Saudara kalau tidak pelayanan, tidak mau penginjilan, tidak mau ini, saudara sampai tua, enggak ada buah yang dihasilkan. Amin. Saudara masa muda terus layani, sampai sekarang saudara akan melihat, aduh buah-buah dihasilkan. Saya masuk STT, saya terhibur oleh Tuhan. Ketemu mereka yang sekolah STT, saya tanya, kalian dari mana, tahun berapa kau lulus, tahu lagu Tuhan Yesus aku berjanji, tahu Pak, kapan kau tahu, kau sudah dilayani STEMI, sejak kau SD kan, iya Pak, waktu SD kami tim STEMI sudah masuk layani mereka, kami sudah tabur, setiap tahun layani hampir 2 juta siswa dari seluruh tim STEMI. Tabur, kita tidak tahu mana yang akan tumbuh, pokoknya tabur saja. Setelah sekian puluh tahun, mereka ada di STT. Itulah yang kami saksikan, dan mereka yang sudah bertumbuh seperti itu sukacita bagi kami, karena dulu pernah ditabur. Amin. Saudara ikut tabur saja. Saya kalau pergi ke gunung sana, saya sudah layani, saya pikir kapan lagi gua balik ya. Ini anak ngerti atau tidak gitu ya.
Pokoknya sampaikan. Nanti kita akan menuai. Dulu saya gembala di kota Batam, saya keliling Kepulauan Riau. Sudah keliling Kepulauan Riau, saya masuk ke sekolah-sekolah. Itu daerah Buddha, Buddhis itu banyak sekali. Sudah ada yang selesai, lalu berapa tahun kemudian, ada sekelompok anak muda datang ke kebaktian di Reform di Geri Batam. Habis selesai, saya salaman sama mereka. Mereka bilang, Pak Iter, masih ingat saya Anda? Aduh, loadingnya lama. Mikir siapa anak ini, ketemu di negara mana, di kota mana, di desa mana, di gunung mana, di sawah yang mana ini orang. Aduh, wah lupa ini. Saya dulu ikut nyanyi di KKR Bapak waktu ke kampung kami. Waktu kami masih siswa, kami ada tampil nyanyi. Oh, kok sekarang ada di sini? Kami sudah lulus SMA. Waktu dulu kami sudah angkat tangan terima Yesus, tapi kami nggak berani ngomong ke orang tua, karena kami bisa dikucilkan. Mereka dari daerah kepulauan. Lalu sudah lulus SMA, kami berani nyatakan, karena kami sudah lepas dari keluarga, kami sudah kuliah. Dan sekarang kami kebaktian di sini. Woi, saat itu saya senangnya luar biasa. Berarti dulu saya khotbah kepada mereka, tidak sia-sia, saudara. Lalu setelah sekian puluh tahun, pernah ada satu orang datang ke saya, Pak, masih ingat saya? Aduh, kalimat ini paling stres kalau saya dengar. Masih ingat saya harus loading. Ini ketemu di Papua, yang mana ketemu di NTT, yang mana ketemu di Kalbar, yang mana di Sulawesi atau di mana, loading, nggak ketemu. File not found gitu ya. Ini yang mana ini? Pak, Bapak dulu datang KKR, waktu itu saya masih SMP. Ini Alkitab, tanda tangan Bapak. Dan mati saya, kapan kok tanda tangan Alkitab? Kalimat-kalimat saya, tahun-tahun tulisan saya, nama-nama saya, tanda tangan saya. Wah, waktu itu senangnya luar biasa. Apa yang kita pernah tabur, akhirnya kita tuai, betul nggak? Sekarang saatnya kita tabur ya. Keluarga tabur, anak-anak belajar tabur, semua tabur. Kenapa di sekolah anak-anak disuruh tanam misalnya kacang kedelai, supaya anak-anak belajar lihat, lu tanam, lu tuai, nanti tumbuh. Perhatikan pertumbuhan. Anak-anak dibawa ke sekolah, Pak sudah tumbuh berapa minggu, seminggu, lalu dicatat. Anak senang kan? Lalu anak kenapa dikasih piara kelinci? Supaya anak kasih dia makan, lalu tanam sampai akhirnya kelinci bertumbuh. Lucu, dipanggil dia datang, lucu. Ada yang dia tabur, ada yang dia tuai. Akhirnya dia bisa main sama kelincinya, bisa main sama anjingnya, dan yang lain-lain. Nah, sekarang saya akan simpulkan ya. Jadi di dalam keluarga ini, fondasi yang sangat penting adalah kitab suci. Jadi sebelum orang itu mengerti kitab suci, orang itu harus dilahirkan kembali. Maka perlu dibawa kepada Kristus. Antar anak sejak kecil kepada Kristus. Setelah itu, pengertian kitab suci, dia akan terima dengan gampang. Lalu nanti dia akan bertumbuh, apa yang sudah ditanam suatu saat pasti bertumbuh punya. Tidak usah khawatir, saudara. Saya melihat banyak anak-anak di NTT yang ingusnya hijau-hijau. Kadang pikir nih, nanti ke depannya gimana, dia ngerti atau tidak. Ternyata semua STT yang saya masuk, mayoritas orang Kalbar. Kalbar saya keliling 6-7 tahun. Dan Kalbar saya sudah masuk sampai ke pelosok dalam-dalam. Bawa tim kita sapu seluruh Kalbar. Dan sekarang saya menemukan lulusan-lulusan yang dari SMA masuk ke Kalbar. Ada yang sudah lulus jadi hamba Tuhan. Dan saya tanya, tahu nggak lagu Tuhan Yesus aku berjanji? Tahu Pak. Waktu dulu ada orang datang ke sekolah kami. Dan mereka mengajarkan lagu ini kepada kami. Itulah tim STEMI, saya berkata. Akhirnya jadi kawan baik. Wah, mereka senang. Ada tim STEMI yang datang lagi di STT mereka. Nah, ini sukacita besar. Makin hari makin banyak kita tabur, makin tua Tuhan hibur kita pakai kalimat itu. Terakhir ya, saya kasih contoh ya. Waktu kita sudah sakit, napas sudah susah. Datang sepasang suami istri misalnya ya. Halo Om, asal jangan tanya, masih ingat saya nggak wal cilaka ya. Halo Om, saya namanya ini. Om pasti sudah lupa sama saya. Dulu waktu saya belum nikah, Om yang kasih petunjuk kepada saya untuk memilih jodoh. Ini sekarang istri. Wah, kita pikir kapan gua kasih petunjuk ke dia, udah lupa toh. Tapi kalimat dari mereka kita senangnya luar biasa, betul nggak?
Karena kita tabur dulu. Sekarang kita tuai. Lalu datang lagi sekelompok orang. Om lah yang dulu menghantar saya, jemput saya ke gereja. Wah, senengnya minta ampun, saudara. Dulu saya ngajar sekolah minggu tahun kira-kira 89 dan tahun 90. Tahun 90 kira-kira. Saya naik motor. Lalu anak sekolah minggu kita jemput di dari Jelambar, duduk di depan. Ada 3 anak saya bawa. Sampai hari ini saya pengen ketemu anak ini loh. Saya nggak tahu anak ini sudah jadi apa, pasti sudah nikah, sudah punya anak itu. Coba bayangkan suatu saat waktu saya sakit, dia datang misalnya ya. Pak, masih ingat saya kalau celaka itu ya. Pak, saya lah orang yang dulu waktu saya sekolah minggu Bapak jemput dengan naik motor. Aduh, seneng nggak? Seneng nggak? Aduh, senengnya minta ampun. Tapi jangan terlalu cepat senang juga, kadang-kadang ada orang salah. Dulu pertama kali saya ke Palu, saya waktu tiba ada 2 ibu ketemu saya di depan saya. Lalu mereka berkata, Pak, saya sering lihat Bapak di TV. Dan hati saya, kapan kau masuk TV? Reform 21 belum ada, semua belum ada. Saya lihat Bapak di TV, Bapak khotbah di TV. Dan hati saya, ini salah nih. Saya nggak boleh berkata, wah saya sudah tabur, saya sudah khotbah di TV, sekarang ketemu ibu-ibu yang nonton saya di TV. Itu sudah lama sekali. Zaman saya belum pakai YouTube, zaman belum ada YouTube, zaman masih jadul. Dia bilang saya nonton Bapak di TV. Kapan gua bisa masuk RCTI, saudara? Lalu kapan saya bisa masuk TVRI? Tidak ada. Mungkin dia salah orang, saudara. Kalau kita sudah dengar kalimat itu, kita ingat, itu bukan saya. Jangan curi kemuliaan orang lain. Maka harus berkata, Bu, yang ibu lihat bukan saya. Jangan, oh iya itu saya itu ya. Padahal itu orang lain, saudara. Biar dia cari orang lain yang dia lihat. Itu beda. Dulu saya datang ke satu sekolah. Ketemu kepala sekolah. Dia senang. Dari mana? Kami dari Jakarta. Wah, Jakarta jauh sekali itu. Dari mana kalian? Dari STEMI, Yayasan Misi Pak Stephen Tong. Wah, Pak Stephen Tong, luar biasa. Saya sudah tahu orang ini sangat lama. Saya senang, saudara. Wah, enak nih, semua KKR bisa lancar karena dia kenal Pak Stephen Tong. Sudah bicara panjang lebar, dia tanya saya kalimat berikut ini. Pak Stephen Tong yang orang Korea itu kan, waduh dalam hati saya lemas langsung. Sudah sok pede itu ya, Pak Stephen Tong yang orang Korea itu kan, waduh, bukan Pak. Salah dia kira Pak Stephen Tong itu orang Korea, saudara, tapi sudah bicara antusias. Lalu pernah lagi yang lucu lagi. Ketemu kepala sekolah dan guru lalu sudah bicara, saya pendeta Aiter dari tim STEMI Yayasan Misi Pak Stephen Tong. Ya boleh. Mulai, boleh. Waktu sesi sudah memulai, si ibunya kasih kalimat pendahuluan. Anak-anak, hari ini kita sangat bersuka cita. Karena ada hamba Tuhan besar sudah datang ke kota kita. Saya mulai curiga nih. Apa ini? Hamba Tuhan besar sudah datang di tempat kita dan kita harus menghargai ini waktu yang sangat berharga. Siapa hamba Tuhan itu? Pendeta Stephen Tong sudah bersama dengan kita. Sudah saya ngomong, saya pendeta Aita dari tim STEMI, ya sama misi Pak Stephen Tong. Dia bilang Pak Stephen Tong sudah bersama dengan kita di sini. Mari kita sambut Pak Stephen Tong. Berarti dia nggak pernah tahu yang mana Pak Stephen Tong, saudara. Mana ada Pak Stephen Tong masih muda kayak begini. Begitu saya pegang mic, saya bilang, selamat pagi anak-anak, saya bukan Pak Stephen Tong. Semua bilang. Pak Stephen Tong sekarang umur waktu itu kira-kira 80-an tahun. Dan Pak Stephen Tong masih melayani. Saya dari Yayasan Misi Pak Stephen Tong. Cuma ngomong seperti itu, nggak langsung, gurumu salah, nggak gitu saudara. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan, bersyukur saya bisa ada kesempatan bisa khotbah di tempat langsung selesai. Khotbah selesai, udah gurunya juga malu-malu gitu. Jadi yang bukan milik kita, jangan kita curi kemuliaan. Kalau yang milik orang lain, biar orang lain mendapat pujian dan kemuliaan. Bagian kita harus tanam sebanyak-banyaknya. Amin. Mulai hari ini ya, ajar anak dengan baik, bawa anak untuk tabur, lalu keluarga suami istri tabur. Sudah tabur, lupakan yang kita pernah tabur, suatu saat mendadak muncul, itu sukacita besar. Ada orang sudah tabur, dia catat. Saya sudah bantu panti asuhan 3.250.000, dia kembali 3.000 dia catat. Saya sudah bantu ini 3, dia catat. Ada buku catatan. Dan setelah catat, dia bilang, Pak Aiter bilang, setelah saya
tanam, tabur. Saya akan tuai, saya tunggu, sampai mati nggak ada tuai, saudara ya. Setelah tolong lupain, sampai suatu saat orang ingatkan kita. Itu sukacita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih Tuhan memakai kami dan keluarga untuk kami berbagian di dalam banyak hal dalam pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kasih kami rumah yang baru, yaitu gereja Tuhan. Kami yang sudah punya rumah pribadi, tapi Tuhan ingin kami ada di rumah Tuhan dan memiliki rumah Tuhan bersama, sehingga bertumbuh bersama di rumah Tuhan, dan setelah bertumbuh kami bawa semua pengertian firman ke dalam rumah kami pribadi untuk mendidik kembali anak-anak kami. Pada saat kami sudah mendidik anak-anak kami juga bawa anak kami untuk masuk ke rumah dia yang sejati, yaitu rumah Tuhan, di mana dia akan belajar melayani Tuhan. Di rumah dia belajar melayani papa dan mama. Di rumah Tuhan dia belajar melayani sesama. Ajar kami sejak dini untuk terus menabur, untuk terus berbagian dalam pekerjaan Tuhan, sehingga sampai waktunya tiba, kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan menumbuhkan satu persatu buah-buah pelayanan kami. Tuhan berkati PRI Magelang di tempat ini. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang Tuhan kelak akan kirim. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang sekarang sedang dididik untuk mengerti kebenaran. Biar kelak mereka sudah bertumbuh sampai SD, SMP, SMA, mereka lah yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan untuk mengisi semua daftar pelayan di gereja di mana Tuhan tempatkan mereka untuk didewasakan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan nyanyi lagu yang keempat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kedua, kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita berdiri ketiga. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan kepada tunggalnya, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.
Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh datang beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah disampaikan kepada setiap kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami, mendidik anak-anak kami, mendidik anak-anak yang Tuhan tempatkan di sekitar kami, agar apa yang kami sudah nikmati bersama dengan Tuhan, kami boleh teruskan kepada anak-anak kami. Kami juga pada saat ini berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan kami juga berdoa untuk setiap hidup kami boleh menjadi satu persembahan hidup di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu sudah selesai belum ya? Sudah ya. Nanti setelah selesai kita foto sama-sama ya. Ajak semua anak-anak sekolah minggu sama gurunya kita foto, karena anak-anak itu kelak yang akan jadi pelayan-pelayan ya. Biar mereka nanti bisa lihat masa kecil mereka sudah ada di sini ya. Kita akan nyanyi doksologi lalu kita akan terima berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kami berdoa kiranya anugerah Tuhan, cinta kasih dari Allah Tritunggal, dari Allah Bapa, dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus, sekali lagi memimpin seluruh langkah hidup kita, diam keluarga, dan rumah Tuhan di tempat ini terus dipelihara oleh Tuhan, sehingga setiap anak Tuhan yang hadir akan diutus menjadi saksi Tuhan, membawa banyak jiwa kembali pada Tuhan dari hari ini sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Jangan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati. Kita akan foto sama-sama ya.